Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Insan Akbar Nur Hakim, peserta Latsar CPNS Kabupaten Hulu Sungai Tengah BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam agenda 3 ini, saya mempelajari tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yaitu terbagi dalam 3 pembelajaran. Yang pertama adalah manajemen ASN, pelayan publik, dan whole of government. Siapakah yang disebut ASN atau aparatur sipil negara? ASN dibagi menjadi 2, yaitu PNS dan P3K. PNS adalah pegawai negeri sipil, P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi dan diberikan gaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk PNS maupun P3K. Dalam manajemen ASN, ada kedudukan, peran, dan tugas dari ASN sendiri. Pertama adalah kedudukan ASN, merupakan unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari intervensi partai politik. Peran ASN, perancana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas dari ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah sistem merit dalam manajemen ASN. Ada 2 bagian, yaitu untuk organisasi dan untuk ASN itu sendiri. Pertama, pada organisasi, untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN menjamin jenjang karir dari perekrutan sampai izin belajar dan menjamin keadilan bagi semua ASN khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa contoh sistem merit yang ada di Indonesia adalah rekrutmen CPNS, mengisi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi, dan juga izin belajar yang diterapkan oleh beberapa daerah. Selanjutnya, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI adalah pelayanan publik yang seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara, baik barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayan publik, dan juga terdapat pada Permenpan RB nomor 15 tahun 2015 tentang standar pelayanan publik. Ada beberapa klasifikasi pelayanan publik, yaitu administratif, barang, jasa, dan regulatif. Administratif artinya pelayanan berupa dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misal kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Yang kedua adalah pelayanan barang, artinya yang menghasilkan barang yang digunakan oleh publik, misalkan listrik, air, perumahan, dan lain-lain. Yang ketiga ialah pelayanan jasa, yang artinya jasa seseorang dalam memberikan pelayanan kepada publik. Ini berkaitan dengan profesi seseorang, bisa dokter, guru, dan juga pelayanan-pelayanan lain yang menggunakan jasa. Yang terakhir adalah regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum. Tugas ASN dalam hal ini adalah pemerintah harus memegang prinsip-prinsip pelayanan publik agar tercapai pelayanan prima kepada publik. Ada beberapa prinsip dasar,
yaitu dalam pelayanan harus menunjukkan kesederhanaan, keramahan atau kesopanan, waktu yang jelas, rasa aman untuk penerima pelayanan, tanggung jawab dari pemberi pelayanan, kemudahan akses, dan tentunya adalah rasa nyaman bagi penerima layanan. Di dalam pelayanan publik, kita sering menjumpai atau itu bahkan terjadi pada diri kita sendiri, yang apabila itu terjadi, maka akan sangat mengganggu dan meresahkan. Biasanya di dalam pelayanan publik sering terjadi pelayanan yang tidak sopan, sarana prasarana yang tidak memadai, antrian yang cukup panjang, birokrasi yang sulit, pelayanan yang lambat, dan yang terakhir adalah pungli, atau yang kita kenal dengan ada uang urusan lancar. Yang terakhir adalah kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yaitu Whole of Government. Artinya, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Whole of Government merupakan suatu pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Artinya, peran ASN dalam NKRI sangat berpengaruh terhadap Whole of Government. Terdapat beberapa cara pendekatan Whole of Government yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktikkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia dalam level-level tertentu, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau, tapi apabila melebihi kapasitas atau rentan dikendalikan, maka akan sangat sulit untuk dikoordinasi. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah organisasi. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, artinya pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian tertentu. Selanjutnya adalah membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk perlembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal dan juga tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara. Yang terakhir ialah koalisi sosial. Ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk perlembagaan khusus dalam koordinasi tertentu. Dan juga pasti terdapat tantangan dalam penerapan Whole of Government di dalam pemerintahan, yaitu dari kapasitas sumber daya manusia dan institusinya sendiri, nilai dan budaya organisasi, dan juga kepemimpinan. Biasanya kapasitas sumber daya manusia dan institusi tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi masalah serius dalam pendekatan Whole of Government. Nilai dan budaya organisasi bisa menjadi kendala apabila terjadi kolaborasi antara beberapa organisasi yang telah memiliki nilai dan budaya organisasi masing-masing. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan Whole of Government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta mampu meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian Learning Journal pada kesempatan kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.